dinding dasar dari saluran, ya kalian bisa lihat ya, ini 0,5 di dekat dinding dasar, gitu ya. Dan akan bertambah besar dengan jarak menuju ke permukaan, ya kan? Di sini bisa lihat ya. Jadi semakin ke permukaan dia akan semakin besar ini. Jadi semakin ini ada 2, ya nanti ini semakin besar. Oke. Nah, untuk kecepatan rata-ratanya bagaimana? Untuk kecepatan rata-rata, kita bisa mendapatkannya, untuk kecepatan rata-rata itu terjadi pada kedalaman sama dengan 0,4 kali dari kedalaman total dari suatu saluran terbuka. Ya, jadi nanti bisa kalian hitung, jadi kecepatan rata-ratanya adalah kita bisa dapatkan dari 0,4 kali dari kedalaman total. Gitu. Nah, ini kita masuk ke persamaan Cauchy dan persamaan Manning. Ya. Jadi untuk persamaan Cauchy kita bisa menghitung ya berapa besar kecepatan yang ada di saluran terbuka kita itu dengan persamaan V sama dengan C akar RI. Di mana V ini adalah kecepatan aliran yang kita cari, kita dapatkan dari C ini adalah koefisien Cauchy-nya, dikalikan dengan akar RI. RI ini tadi adalah jari-jari hidrolik. Di mana besarnya jari-jari hidrolik ini kita dapatkan dari A dibagi dengan P. Sedangkan I sendiri ini adalah slope. Slope ini merupakan kemiringan dari dasar saluran. Bagaimana kita bisa mendapatkan besarnya kemiringan dari dasar saluran? Ya, itu kita bisa dapat dari delta H dibagi dengan L. Jadi perbedaan kedalaman saluran dibagi dengan panjang salurannya. Ya, jadi perbedaan kedalaman saluran awal sampai akhir kita bagi dengan panjangnya. Itu kita akan menemukan kemiringan dari dasar saluran yang kita punya. Nah, untuk persamaan Manning, ya kalau persamaan Manning hampir kurang lebih sama ya, karena komponennya juga hampir sama ya. Ini ada koefisien Manning, ada jari-jari hidrolik dan juga tetap ada slope, cuman dia rumusnya berbeda atau persamaannya berbeda. Manning di sini kita mencari kecepatan suatu aliran, persamaannya adalah 1/n kalikan R pangkat 2/3 dikalikan S pangkat 1/2. Dimana N di sini ini adalah, kalau tadi kita pakai koefisien Cauchy, kalau di sini kita pakai koefisien kekasaran Manning. Ya, R-nya adalah jari-jari hidrolik, kita dapatkan dari A dibagi dengan P. S-nya sama seperti yang sebelumnya karena S-nya ini slope. Kalau tadi I ini tapi kita pakai S, itu kita dapat dari delta H dibagi dengan L. Nah, untuk persamaan Manning ini adalah persamaan yang sering sekali kita gunakan untuk di saluran terbuka dibandingkan dengan persamaan Cauchy. Jadi nanti kalau misalkan kalian mengerjakan tugas SPAB, ya, saluran pembuangan air buangan, sistem penyaluran air buangan, maaf, itu nanti kalian menghitung, untuk drainase, ya kalian saluran terbuka, yang ini nanti kalian pasti akan menggunakan persamaan Manning, ya. Kayaknya begitu pula juga SPAB juga pasti menggunakan Manning kok sama, ya seperti itu. Pokoknya yang semua berkaitan dengan saluran terbuka, jadi kalian akan menggunakan persamaan Manning untuk menghitung kecepatan aliran di aliran yang kalian miliki. Nah, bagaimana kita bisa menentukan kekasaran Manning? Ya, jadi di sini ada tabelnya ya. Kita bisa menentukan nilai-nilai dari kekasaran Manning itu bisa kita tentukan dari tabel ini. Ya, jadi tergantung dari jenis bahan salurannya, ya, karena kan menentukan kekasaran dindingnya begitu ya. Ini bisa dilihat. Nah, selain
kekasaran dinding sebenarnya masih banyak lainnya yang mempengaruhi koefisien dari kekasaran Manning. Ya, jadi sini ada 8 faktor lain yang mempengaruhi nilai kekasaran Manning. Ya, jadi dari segi kekasaran, jenis tumbuhan yang ada di saluran tersebut, ya, saluran, hambatan. Nah, ini nanti bisa dimasukkan dan diakumulasikan ke dalam nilai koefisien Manning-nya. Ya, jadi karena di sini untuk penentuan koefisien Manning, ya, itu ini N sama dengan N0 ditambah N1, N2, N3, N4 dikalikan dengan M5. Nah, N ini yang tadi saya bilang bisa diakumulasikan tergantung dari kondisi atau keadaan saluran terbuka tersebut, ya. Nah, ini bisa lihat N0 ini berarti dia tergantung dari material involved-nya apa aja. Nah, misalkan material involved-nya dia termasuk fine gravel, berarti 0,024. Nah, kan tadi kan N0 ditambah N1, N2, berarti N1-nya apa? Degree of irregularity. Oh, N1-nya dia termasuk yang mana? Yang minor. Oh, berarti 0,024 ditambahkan dengan 0,005, ditambahkan lagi dari N2-nya, N3-nya. Jadi nanti itu yang dia akan mempengaruhi dari besar kecepatannya. Sekarang kita masuk ke sambilannya ya, dimensi dari saluran terbuka, ya. Bagaimana kita bisa menentukan dimensi dari suatu saluran terbuka, ya. Ini di sini bisa kalian lihat ya. Jadi yang secara jenis saluran atau bentuk saluran yang sering kita gunakan itu kan biasa hanya 3 ini ya. Kalau tidak rectangle, persegi panjang, trapezoid atau trapesium, dan juga circle, lingkaran. Jadi 3 ini ya. Jadi kalau misalkan kita memiliki sebuah kita ingin mendesain lah, kita ingin membuat saluran yang berbentuk persegi panjang, ya. Maka di sini kalau misalkan kita ingin mengetahui luas tampang basahnya, ya, untuk mengetahui luas tampang basahnya kan, kalau dari gambar ini kita tinggal mengalihkan B dikalikan dengan Y, ya. Panjang dikalikan dengan kedalaman. Kita sudah menemukan luas tampang basahnya. Ya. Nah, untuk menentukan keliling basahnya, kan berarti kan tinggal B ditambahkan dengan 2Y. Ya, jadi ini. Karena yang kena air kan ini ya, sisi ini. Gitu. Nah, ini kan lebih ke matematika ya, matematika terkait apa bentuk lah. Ini pasti kalian harusnya sudah paham di luar kepala ya, seperti itu. Nah, sehingga di sini ya, untuk mencari jari-jari hidrolisnya, ini ya, hidrolik radius, sehingga kan tadi rumusnya adalah R sama dengan A dibagi dengan P. Ya. Jadi kita tinggal masukkan aja. A tadi kan kita dapat ini, sudah dapat B dibagi dengan Y. B kali Y. Tinggal dibagi P. P-nya adalah ini, B ditambah 2Y. Sehingga kalau misalkan kita ingin mencari jari-jari hidrolisnya, ya sudah tinggal masukkan rumus BY dibagi dengan B ditambahkan dengan 2Y. Gitu. Nah, sekarang untuk trapesium. Trapesium pun juga sama, ya. Jadi, kalau untuk trapesium kan untuk luas areanya kan biasanya kan jumlah garis sejajar dikalikan setengah T, ya kan? Oke, jadi di sini untuk luas areanya
Jadi pakainya adalah B ditambah XY dikalikan dengan Y. Ya. Nah, untuk ini, untuk keliling basahnya, jadi kita dapat di trapesium itu adalah B ditambah 2Y di akar dikalikan akar 1 ditambah X kuadrat. Sehingga kalau untuk mencari jari-jari hidrolisnya, ya tinggal dimasukkan saja kan A-nya ini, B ditambah XY dikalikan Y dibagi dengan P-nya. P-nya adalah B ditambah 2Y akar 1 ditambah X kuadrat. Seperti itu. Oke. Itu pula juga dengan yang lingkaran ya. Jadi ini tinggal kalian masukkan saja ya, karena kan di sini sudah diketahui A-nya, P-nya tinggal kalian masukkan untuk menghitung ciri-ciri hidrolisnya adalah A dibagi dengan P. Nah, ini ada contoh soal ya. Jadi di sini ada saluran segi 4 dengan lebar. Oke, sebentar, mungkin akan saya bagi ini aja halamannya. Bentar ya, saya stop share sebentar. Saya perbaiki PPT-nya. Oke, jadi kita langsung masuk ke contoh soal ya. Jadi di sini ada jadi ini lebih ke pengaplikasiannya bagaimana kita menggunakan persamaan CZ dengan persamaan Manning untuk menentukan debit. Ya, di sini soalnya ada menentukan debit. Jadi di sini ada saluran segi 4 dengan lebar 5 meter dan kedalaman aliran 1,5 meter. Di mana dia mempunyai kemiringan dasar sebesar 0,00005. Di sini kita disuruh menghitung debit aliran apabila koefisien CZ-nya itu adalah 40. Ya. Jadi gampang aja ya, sebenarnya kan kita tinggal memasukkan ke rumusnya aja. Jadi kita bisa gambarkan dulu ya. Maaf ya jelek ya gambarnya. Karena ini pakai ini ya. Tapi semoga kalian tetap paham ya dengan ini. Oke, ini jadi ini kedalamannya. Ini adalah Y-nya adalah 1,5 ya. Sedangkan lebarnya itu adalah 5 meter. Ya, gitu. Nah, di sini kita disuruh mencari debit, ya kan? Berarti yang pertama yang kita cari itu kan pasti kita harus mencari untuk mendapatkan debit, itu kan rumusnya I sama dengan A dikalikan dengan V. Nah, A ini nanti pasti akan kita hitung dan juga kita harus menghitung V-nya. Sedangkan V di sini itu didapatkan dari persamaan CZ, ya kan? Persamaan CZ tadi rumusnya adalah C dikalikan dengan akar R dikalikan dengan I. Nah,
Berarti kita harus mencari tahu dulu kan? Ya, sini. Oke. Yang pertama kita cari adalah A-nya dulu. Kalau A dari saluran segi 4, itu berarti kan rumusnya adalah B dikalikan dengan Y. B-nya adalah 5 dikalikan dengan 1,5. Jadi dari A ini kita dapat sebesar 7,5 meter. Ya kan? Ini dari A-nya, dari luas tampak alirannya. Baru yang kedua kita cari keliling basahnya atau P-nya. P-nya kan kalau dari saluran berbentuk persegi panjang, P itu rumusnya adalah B ditambah dengan 2Y. Ya, B-nya adalah 5 ditambah dengan 1,5 kali 2. Ya kan? Kali 2. Sehingga didapatkan adalah 8 meter persegi. 8 meter. Ini meter persegi. Nah, baru di sini kita bisa cari R-nya. Karena R pun kita gunakan untuk mencari besarnya nilai V. Ya kan? R sama dengan A dibagi dengan P. A-nya tadi kita dapatkan 7,5 dibagi dengan 8. Jadi R-nya atau ciri-ciri hidrolisnya kita dapat sebesar 0,9375 meter. Nah, baru setelah kita dapat R, di sini kita masuk ke persamaan CZ untuk bisa mendapatkan V-nya. Ya, kita tinggal masukkan saja kan di sini. V sama dengan C dikalikan akar R kalikan I. C-nya kan sudah ditahu nih di soal. C-nya 40. Akar R-nya adalah 0,9375 dikalikan dengan I-nya. I-nya kan juga sudah ya, kalian tidak perlu menghitung. Ini adalah 0,0005. Sehingga di sini V-nya itu dapat 0,866 meter per sekon. Nah, dari sini baru kita masuk ke menghitung debit dari saluran tersebut. Jadi Q sama dengan A kalikan V, A-nya tadi 7,5 dikalikan dengan V-nya 0,866. Sehingga di sini debitnya di saluran tersebut kita dapat 6,495 meter kubik per sekon. Nah, ini jawabannya. Silahkan, saya kasih waktu 2 menit untuk memahami. Ya, karena sebenarnya ini cukup mudah ya, kalian tinggal memasukkan rumus-rumus saja. Gitu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Atau masih jelas ya, sudah tidak ada yang mau ditanyakan? Memang masih tinggal memasukkan saja sih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada.
Oke, saya cukup jelas ya Mas Maulana. Oke, saya next ke contoh soal selanjutnya. Ya, tadi kalau itu tadi untuk contoh soal untuk yang saluran persegi, sekarang kita masuk ke saluran yang berbentuk trapesium. Ya. Nah, jadi di sini ada saluran trapesium dengan lebar dasar 5 meter dan kemiringan tebing 1:1. Hitung debit aliran apabila kedalaman aliran adalah 1 meter, koefisien Manning-nya N-nya 0,025 dan kemiringan dasar salurannya itu adalah 0,001 ya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan untuk trapesiumnya, jadi ini lebarnya 5 meter. 5 meter, lalu ini kedalamannya dia 1 meter. Nah, lalu di sini ada kemiringan tebingnya, ya di sini kemiringan tebingnya itu adalah 1:1 ya. Oke. Jadi yang pertama yang kita cari itu adalah luas tampang alirannya, ya kan? Luas tampang alirannya adalah A. A-nya kalau misalkan rumusnya trapesium tadi adalah B ditambah dengan B ditambah 2MY dikalikan dengan 0,5Y. Ya, jadi dari sini kita bisa sederhanakan A-nya kan menjadi B ditambah MY dikalikan dengan Y. Gimana? B-nya di sini adalah 5. Ya kan? Ditambah M-nya. M-nya tadi berapa ini M-nya? M-nya kan ini kan karena sisi tebingnya itu 1:1, berarti M-nya di sini itu ini kan sisi ininya. Nah, Oke, kalau M-nya kan berarti sisi miringnya dari ini ya, sisi tebingnya, sisi tebing kemiringannya ini kan 1, ya kan? Berarti M-nya kita masukkan 1, dikalikan dengan Y-nya adalah 1. Dikalikan lagi dengan 1, sehingga A-nya ya di sini dapatnya adalah 6 meter persegi. Nah, baru kita menghitung keliling basahnya. Kalau keliling basahnya trapesium kan tadi juga udah ada di rumus ya. D ditambah dengan 2Y akar 1 ditambah M kuadrat. Ya, sama dengan 5 ditambahkan 2 dikalikan 1 akar 1 tambah 1. Sehingga untuk P di sini kita dapat 7,83. Ya, bukannya gitu.
Sehingga R-nya, ini akan tinggal A dibagi dengan P. A-nya tadi kita udah dapat 6 dibagi dengan 7,83. Sehingga R-nya itu dapat 0,766. Nah, untuk menghitung debit dengan menggunakan persamaan Manning, ya rumusnya kan tadi apa? Q sama dengan A dikalikan V. V-nya untuk persamaan Manning kan seper N dikalikan R pangkat 2/3 dikalikan dengan I pangkat setengah. Berarti A-nya tadi kita sudah dapat ya, 6 meter. Dikalikan seper N, N-nya di soal sudah diketahui. N-nya adalah 0,025. R-nya juga sudah diketahui, dihitung. R-nya adalah 0,766. 0,766 dipangkatkan 2/3 dikali dengan I. I-nya di soal sudah diketahui 0,001 pangkat setengah. Sehingga untuk debitnya ini nanti akhirnya kita akan ketemu sebesar 6,356 meter kubik per sekon. Gitu. Oke, silakan saya beri waktu lagi 2 menit untuk memahami.
Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Ya, ada pertanyaan berarti saya lanjut ke materi selanjutnya. Oke, jadi itu kan kalau misalkan kita mengetahui untuk dimensi apa ya? Saya bilangnya dimensi secara umum ya pada saluran terbuka. Nah, sedangkan di saluran terbuka pun itu ada yang dinamakan dengan dimensi optimum pada saluran terbuka atau penampang ekonomis. Jadi untuk dimensi optimum ini adalah kita bisa menentukan dimensi saluran dengan penampang yang minimum, tapi kita bisa memperoleh debit yang maksimum. Ya, makanya di sini disebut sebagai dimensi optimum atau penampang ekonomis. Nah, berdasarkan dari persamaan Manning, ya, kalau misalkan tadi kita lihat ya persamaan Manning itu kan tadi rumusnya adalah V sama dengan 1/n R2/3 dikalikan S maksimal dikalikan I. Benar nggak sih? Ya, kalikan I pangkat setengah. Ya. Nah, dari persamaan Manning ini, ya kita bisa lihat bahwa jika kecepatan itu dia makin besar, bila nilai R-nya itu semakin besar, ya kan? Karena V dan R ini adalah dia berbanding lurus. Ya. Nah, R pun dia juga berbanding lurus dengan A. Dan dia akan berbanding terbalik dengan P. Karena kan di sini kan rumusnya ya, kita mencari R itu adalah A dibagi dengan P. Ya kan? Sehingga R dia akan berbanding lurus dengan A, sedangkan R ini berbanding terbalik dengan P. Di mana dimensi optimum itu akan diperoleh pada kondisi tertentu di sini. Ya. Oke. Contohnya seperti apa? Nah, ini adalah properties of optimum open channel section. Jadi bagaimana kita bisa menghitung ya apa ini? Menghitung penampang ekonomis atau dimensi optimum dari sebuah saluran terbuka, dan itu sebenarnya bergantung besarnya itu tergantung atau bergantung dari masing-masing dari bentuk salurannya. Ya, di sini misalkan ini ya, kita dapatnya adalah ini. Jadi untuk saluran yang berbentuk rectangular atau persegi panjang, ya, untuk mencari dimensi optimum, ya, kondisinya adalah di mana untuk B-nya di sini kita ganti dengan 2YN. Ya. Jadi ada kondisi di mana B ini diganti 2YN. Jadi misalkan nih, ya, kita mau mencari jari-jari hidrolis di dimensi optimum, ya kan? Kalau jari-jari hidrolis dimensi optimum kan tadi rumus kalau dimensi kalau jari-jari hidrolis biasa kan R sama dengan A dibagi P, di mana A-nya ini kalau misalkan dia tidak dengan penampang optimum, maka A-nya kan berarti itu adalah B dikalikan Y dibagi dengan B ditambahkan dengan 2Y, ya kan? Ini kalau tidak dengan dimensi optimum. Nah, karena
kita ingin mencari dimensi optimumnya, sehingga nanti untuk mencari nilai R-nya, ya, B-nya ini kita ganti dengan 2YN. Sehingga nanti untuk jari-jari hidrolisnya dengan dimensi optimum, itu R-nya itu menjadi 2Y dikalikan Y dibagi dengan 2Y ditambah 2Y. Ya, karena B-nya di sini diganti dengan 2Y. Sehingga nanti untuk R-nya ini adalah menjadi 2Y kuadrat dibagi dengan 4Y. Atau kalau kita sederhanakan ya, ini berarti R untuk dimensi optimum itu kita R-nya rumusnya menjadi Y dibagi dengan 2. Itu untuk dimensi optimum yang berbentuk persegi panjang. Dimensi ekonomisnya. Ya. Nah, kalau yang trapesium bagaimana? Sama halnya seperti yang rektangular, ya. Jadi kalau yang ini untuk yang trapezoid, jadi B-nya kondisinya adalah syaratnya adalah B itu diganti menjadi 2 dibagi dengan akar 3 dibagi dengan 2 dibagi akar 3 dikalikan dengan YN. Nah, gitu. Itu untuk yang trapesium. Saya sebelum ada saya tambahkan contoh soalnya ya. Jadi nanti mungkin habis ini mungkin akan saya tambahkan ya, nanti saat saya upload di e-learning akan saya tambahkan untuk contoh soalnya untuk perhitungan dimensi ekonomisnya. Ya, karena saya lupa belum menambahkan. Mungkin sampai sini mau ada yang ditanyakan dulu terkait dimensi optimum. Karena ini udah materi terakhir ini. Sudah slide terakhir. Nanti mungkin akan saya tambahkan contoh soalnya ya setelah ini. Nanti akan saya unggah di e-learning, nanti silakan kalian pahami. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, atau sebelum ujian ada yang mau ditanyakan, silakan WA di grup aja, nanti kita bisa berdiskusi di grup gitu. Asalkan sebelum ujian ya, bukan saat ujian berlangsung. Kalau saat ujian berlangsung, kalian tanya ya nggak akan saya jawab, ya gitu. Oke, mungkin sampai sini mau ditanyakan dulu. Saya simpan aja. Oke, sudah cukup jelas. Nanti mungkin kalian belum dapat gambaran ya untuk terkait dimensi optimum begitu. Nanti insya Allah kalau misalkan sudah ada saya tambahkan contoh soalnya, kalian jauh lebih paham gitu. Saya harapnya seperti itu. Oke, sudah? Tidak ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Sudah siap belum ini nanti UAS minggu depan, 2 minggu ke depan? Sudah siap? Untuk jadwalnya kurang lebih? Kenapa Mas Brilian? Siap? Alhamdulillah siap. Oke. Yang lainnya ini gimana nih? Cuman Mas Brilian aja nih yang jawab. Yang lainnya Mas Zaki kayaknya tadi garuk-garuk gitu, kayaknya tidak yakin mukanya. Masih kayak agak-agak bingung. Tenang Mas, masih ada waktu 2 minggu, pelan-pelan ya belajar, dicicil tiap hari mata kuliah apa, karena jadwalnya nanti sama seperti UTS ya. Jadi berarti nanti mekanika fluida di minggu ke-2 seperti itu ya. Oke. Jadi nanti
kalau misalkan sebelum ujian ya, nanti kalau misalkan kalian buka-buka PPT atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di grup sehingga nanti teman-teman yang lain juga mungkin punya pertanyaan yang sama ya, jadi juga bisa diterangkan sekaligus gitu, nggak apa-apa. Asalkan tadi jangan saat ujian tiba-tiba WA saya tanya, itu kan nggak mungkin lah, nggak akan saya jawab gitu ya. Oke. Untuk video sudah saya unggah ya di e-learning tadi pagi, silakan nanti dicek gitu. Nanti untuk PPT yang sekarang nanti akan saya tambahkan dulu untuk contoh soalnya sehingga kalian lebih bisa memahami ya. Nanti kalau ada pertanyaan tinggal ditanyakan. Sebentar, ini akan saya masukkan ini ya, link absensi untuk pertemuan tadi ini. Oke, sudah saya masukkan ya di kolom chat, silahkan kalian sambil absen. Itu ini sambil saya print screen ya untuk yang hadir, karena nih saya lihat tidak semuanya hadir.